Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Pada pertemuan kali ini, saya akan diskusi tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau lebih dikenal dengan CSR. Jadi pada kesempatan ini diskusi akan berkisar tentang CSR tersebut. Program kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam konteks CSR dikategorikan dalam bentuk public relation, usaha menanamkan persepsi positif kepada komunitas tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, misalnya penghijauan. Kemudian ada namanya strategi defensif, yaitu kegiatan untuk menangkis upaya atau isu negatif yang berkembang dengan melakukan kegiatan pemberdayaan karyawan. Keinginan tulus untuk melakukan CSR itu dengan melakukan program untuk kebutuhan komunitas atau komunitas sekitar perusahaan dengan kegiatan perusahaan yang berbeda. Dalam kegiatan tersebut, perusahaan sama sekali tidak mengambil suatu keuntungan secara material, tetapi berusaha untuk menanamkan kesan baik terhadap komunitas berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Corporate Social Responsibility atau CSR didasarkan pada transparansi dampak sosial atas kegiatan atau aktivitas yang dilakukan perusahaan. Transparansi informasi yang diungkap tidak hanya informasi keuangan perusahaan, tetapi perusahaan juga diharapkan mengungkapkan informasi mengenai dampak sosial dan lingkungan hidup yang diakibatkan aktivitas perusahaan. Saat ini disepakati bahwa paradigma pembangunan berubah dari pertumbuhan ekonomi menjadi pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development. Yang dimaksud berkelanjutan adalah satu program sebagai dampak dari usaha-usaha yang telah dirintis. CSR bagi perusahaan ada 3 hal. Yang pertama, sekedar basa-basi dan keterpaksaan. Jadi banyak perusahaan-perusahaan di dalam menjalankan CSR itu hanya seolah-olah keterpaksaan sehingga dia melakukan secara basa-basi saja. Kemudian yang golongan kedua dilakukan agar sesuai dengan peraturan atau compliant. Kemudian yang ketiga, CSR dilakukan oleh perusahaan tersebut karena sudah menjadi budaya kerja perusahaan. Tujuan CSR mewujudkan kemandirian masyarakat, meningkatkan ekonomi lokal, mewariskan program-program yang berbasis triple
bottom line kepada generasi penerus untuk berkelanjutan hidup masyarakat di sekitar perusahaan. Sebagai contoh, sasaran pemberdayaan masyarakat di 12 desa binaan satu perusahaan dengan melibatkan eksternal stakeholder. Lingkup CSR. Yang pertama, lingkungan hidup. Lingkup aktivitas CSR secara garis besar dapat digolongkan menjadi 6 bagian, yang masing-masing dapat diuraikan lebih lanjut dan tidak akan dibahas detail pada kesempatan ini. Lingkungan hidup atau environment meliputi pencegahan semua polusi, pemanfaat limbah, daur ulang, pelestarian lingkungan hidup, pencegahan pemanasan global, dan lain-lain. Sehingga kita tahu bagi perusahaan yang bergerak menghasilkan limbah kimia, maka limbah tersebut tidak boleh langsung dibuang ke sungai, melainkan harus diolah terlebih dahulu. Sehingga limbah tersebut sudah bukan limbah lagi. Jadi artinya akan menjadi tidak berbahaya bagi lingkungan hidup. Efisiensi energi. Efisiensi energi atau energi efisiensi seperti penggunaan energi alternatif, penghematan energi di semua bidang, atau menyuarakan kesadaran atas krisis energi. Sumber daya manusia atau human resources ditujukan terutama untuk karyawan perusahaan atas haknya, seperti pelatihan, gaji mencukupi, lingkungan kerja yang sehat dan aman, jaminan kesehatan atau tunjangan lain, serta hubungan yang harmonis antar karyawan di semua jenjang manajemen. Pengembangan masyarakat atau community development. Aspek ini seringkali menjadi perhatian utama perusahaan sebagai bentuk pelayanan masyarakat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun donasi. Namun sayangnya kurang dibarengi dengan pendidikan moral, sehingga kemandirian masyarakat kurang terbentuk. Produk. Perhatian terhadap keamanan dan kualitas produk, terutama produk konsumsi, telah mendapat perhatian besar dari masyarakat dunia. Bila perusahaan tidak dapat menjamin kualitas produk, maka kegiatan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sudah tidak berarti. Kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup atau sustainability menjadi isu yang sangat penting karena mencakup pengertian yang luas dan dalam. Perusahaan harus menunjukkan perhatian dan cara dalam menjaga nilai ekonomi dan sosial dalam berusaha memenuhi kepentingan stakeholder-nya.
Selanjutnya masalah sosial, yaitu perusahaan mempunyai perhatian terhadap kesehatan karyawan, ya, kesehatan karyawan, tapi dapat juga kesehatan masyarakat lingkungan perusahaan. Kemudian masalah ekonomi, sebagai contoh diadakannya koperasi, ya, koperasi, baik itu koperasi simpan pinjam, baik itu arisan, atau baik itu apapun yang bisa membantu ekonomi karyawan. Selanjutnya kita lihat masalah olahraga. Perlu disiapkan sarana dan prasarana olahraga bagi karyawan agar kondisi tetap sehat dan terjamin di dalam bekerjanya, sehingga dengan adanya fasilitas yang disediakan oleh perusahaan, maka karyawan akan lebih senang dalam menjaga kesehatannya. Contoh CSR di bidang agama yaitu memberi kesempatan kepada karyawan untuk diberi ongkos umroh atau naik haji bila memang anggaran mencukupi. Seven, 6, 5, 4, Pelan-pelan. 3, 2, 1, go! Right. 7, 6. Selanjutnya dari sisi budaya, CSR itu dengan memberdayakan budaya yang berlangsung atau yang berlaku di sekitar daerah tersebut. Contohnya seperti adanya pertanian subak di Bali, di mana itu didukung baik pembuatan daripada aliran sungainya untuk pengairan sawah-sawahnya, sehingga mereka tetap merasakan keasrian dan keaslian daripada budaya subak tersebut.
Baik, rekan-rekan semua, mudah-mudahan diskusi kita ini bermanfaat tentang CSR. Selamat belajar.